iblis melepaskan busur panahnya di saat kita memandang yang pandangan itu tidak dibolehkan, lalu kemudian juga diberikan racun. Betapa banyak, mohon maaf, dosa itu yang diawali dari terpandang, lalu kemudian diikuti dengan memandang. Meskipun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu, an-nazratul ula laka wan nazratus saniyah alaika. Jika terpandang itu bermanfaat untukmu. Tapi jika memandang itu akan engkau pertanggungjawabkan. Artinya berbahaya bagimu. Kira-kira di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita lebih sering terpandang atau memandang? Nah, kalau terpandang rezeki berarti. Tapi kalau sudah berubah dari terpandang menjadi memandang, nah itu tak rezeki itu namanya. Jadi rezeki itu terpandang, tertengok kita berpaling. Nah, itu namanya rezeki. Tapi kalau kemudian tertengok lalu kemudian kita mengikuti mata kita, nah itu tak terpandang lagi, tapi itu sudah berubah menjadi memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siang hari ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga kita termasuk salah satu orang yang dijamin oleh baginda Rasul, in asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah berikan rezeki dan Allah hadirkan rasa cukup. Wa in mata adkhalahallahul jannah. Kalau seandainya dia wafat, Allah masukkan ia ke dalam surga. Dan satu di antara orang yang dijamin Allah itu adalah rajulun roha ilal masjidi. Seseorang yang pergi melangkahkan kaki, datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan wal hadi was salasun. Adapun cabang iman yang ke-31. Cabang iman yang ke-31 adalah satrul aurati wa ghaddul basar, yaitu menutup aurat dan menundukkan pandangan. Satu di antara kewajiban kita mulai kita berusia balik adalah menutup aurat. Aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara pusat sampai lutut. Jika itu sudah tertutupi, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang menutup auratnya, dan itu bagian dari bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu yang kemudian disebut menutup aurat. Tentu bagi laki-laki yang mengenakan pakaian bukan hanya sekedar menutup aurat, karena kita tinggalnya di bagian timur, tentu juga ada adat istiadat yang pantas kemudian kita mengenakannya. Meskipun sisa dari itu bukan bagian dari aurat. Tapi kalau mohon maaf berbicara tentang aurat perempuan, jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Sebahagian ulama menyebutkan zahiran wa batinan, baik yang luar atau kemudian yang dalam, itu sama-sama bukan aurat. Sisa dari itu berarti aurat. Maka kalau kemudian sisa dari itu, baik laki-laki ataupun perempuan ada auratnya, maka sebagai bentuk sambung dari cabang keimanan tadi adalah bagaimana kita menundukkan pandangan
kalau kemudian terkait dengan ada aurat yang terbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa mengenakan pakaian, apalagi pakaian itu pakaian baru yang bercerita Sayyidina Umar radhiyallahu an, doanya itu kan Alhamdulillahilladzi ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku ini. Alhamdulillahilladzi kasani ma'wari aurati. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku ini untuk menutup auratku. Yang dengan pakaian itu aku bisa berhias diri. Jadi konsep pakaian yang diajarkan di dalam doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar beli, tapi dengan pakaian itu kita bisa menutup aurat, yang dengan pakaian itu kita bisa memperindah diri. Kalau memperindah diri, mungkin sebahagian ada orang yang mengatakan iya, tapi kalau tidak menutup aurat, berarti belum konsep pakaian yang diajarkan di dalam doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak bisa memaksa orang untuk menutup aurat, apalagi orang itu budi luar tanggung jawab kita. Kita masih bisa memaksa kalau kemudian mohon maaf istri kita, mohon maaf kemudian anak kita. Kita masih bisa mengingatkannya. Dan itu tanggung jawab kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kita sebagai laki-laki, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan di antara cara menyelamatkan diri supaya Allah jauhkan dari api nerakanya adalah menutup aurat. Itu tanggung jawab. Maka ketika ada orang yang membuka aurat, tanggung jawab kita berikutnya apa? Setelah kemudian kita sudah memberikan nasihat umpamanya, tapi juga tidak kemudian mengindahkan umpamanya, atau kemudian belum tergerak untuk menutup aurat, tanggung jawab kita berikutnya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Inilah yang berat, terutama bagi laki-laki. Sulit bagi kita untuk menundukkan pandangan, apalagi kemudian nampak di hadapan kita itu aurat, baik laki-laki atau kemudian perempuan yang dia tidak ada hubungan mahram dengan kita. Maka sulit sekali menundukkan pandangan, sehingga di antara cara iblis menggoda orang itu ya dari pandangan. Maka pandangan itu adalah bagian dari, kalau panah itu apa? Busur panah yang dilepaskan oleh iblis, yang kemudian di busur panah itu diberikan dengan racun. Jadi pandangan kita ini luar biasa, berbahaya sekali. Kenapa? Karena iblis melepaskan busur panahnya di saat kita memandang yang pandangan itu tidak dibolehkan, lalu kemudian juga diberikan racun. Betapa banyak, mohon maaf, dosa itu yang diawali dari terpandang, lalu kemudian diikuti dengan memandang. Meskipun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu, an-nazratul ula laka wan nazratus saniyah alaika. Jika terpandang itu bermanfaat untukmu, tapi jika memandang itu akan engkau pertanggungjawabkan. Artinya berbahaya bagimu. Kira-kira di dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita lebih sering terpandang atau memandang? Nah, kalau terpandang rezeki berarti. Tapi kalau sudah berubah dari terpandang menjadi memandang, nah itu tak rezeki itu namanya. Jadi rezeki itu terpandang, tertengok kita berpaling. Nah, itu namanya rezeki. Tapi kalau kemudian tertengok lalu kemudian kita mengikuti mata kita, nah itu tak terpandang lagi, tapi itu sudah berubah menjadi memandang. Jadi makanya ada an-nazratul ula laka itu bermanfaat bagimu, kalau alaika itu bermadarat bagimu. Berarti ketika kita sudah berubah dari ter menjadi me, itu sudah berbeda. Maka kita dianjurkan untuk ghaddul basar. Ghaddul basar itu untuk menundukkan pandangan. Dan di antara yang diajarkan oleh Islam dalam menundukkan pandangan itu dengan menikah. Menikah itu satu di antara cara menundukkan pandangan. Tapi kalau orang sudah menikah juga belum mampu menundukkan pandangan, maka orang sering menyebutnya mata keranjang. Kenapa? Karena dia tidak mampu menundukkan pandangannya meskipun dia sudah menikah. Maka Islam itu kan luar biasa mengajarkan kepada kita dalam banyak hal. Kalau tak mampu menundukkan pandangan, ya menikah. Menikah itu caranya. Tapi kalau menikah mata juga belum tunduk-tunduk, itu berarti penyakit pada diri yang sama-sama perlu kemudian kita menyelesaikan. Dan di antara anggota tubuh kita, yang paling banyak dosanya ini, mohon maaf, bagi laki-laki itu mata. Kita tak bisa mengingkari bahwa dosa mata itu adalah dosa yang paling banyak. Apalagi Bapak Ibu pergi ke Bali, gimana caranya supaya mata kita selamat dari dosa? Wah, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Meskipun saya belum pernah sampai ke Bali.
Nah, itu katanya. Tapi di selain itu kan juga pernah pergi. Jadi memang sulit menjaga mata ini, sulitnya luar biasa. Makanya ketika mata itu sulit kita jaga, ya paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa menggugurkan dosa dari mata itulah yang perlu kemudian kita lakukan. Berwudu itu di antara amal yang akan menggugurkan dosa mata kita. Selain berwudu, kita imbangi mata yang dengan mata itu kita melihat sesuatu yang Allah larang, gunakan juga mata itu untuk melihat sesuatu yang dengan sesuatu itu ketika kita melihatnya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Contohnya apa? Kita gunakan untuk melihat huruf demi huruf dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian mata ini kita gunakan untuk meneteskan airnya saat kita dalam keadaan sendiri. Karena itu di antara yang akan menyelamatkan mata kita. Kalau Allah kemudian dosa mata kita buat hampir setiap hari, tapi dan mata itu tak pernah kita bawa menetes untuk menyesalinya, bagaimana kemudian kita akan menutupi dosa kita itu tadi? Makanya satu di antara orang yang nanti Allah akan berikan naungan fi yaumin la zilla illa zilluh, pada hari di mana tak ada tempat bernaung melainkan naungan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, itu adalah seseorang zakarallahu khalian yang dia ingat Allah dalam keadaan sendiri, fafadat ainah, lalu kemudian meneteslah kedua air matanya. Lalu kemudian kata Imam Nawawi ketika menjelaskan ini terkait dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhul hammama bighairi izarin." Orang yang beriman kepada Allah, iman pula dia kepada hari akhir, maka ketika dia masuk ke kamar mandi, dia menggunakan basahan. Jadi orang menggunakan basahan saat masuk ke kamar mandi, itu di antara bukti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya dia kepada hari akhir. Kalau seandainya kita tidak menggunakan basahan, bagaimana supaya kemudian kita selamat? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa melihat jin. Jin bisa melihat kita. Bapak Ibu yang hadir ada yang bisa melihat jin? Jin dan jun ya, saya yakin Bapak Ibu bisa gitu kan. Tapi jin yang sesungguhnya kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena Allah berikan kita hijab sehingga kita tidak bisa melihatnya. Dan beruntung kita tak bisa melihat jin. Bapak Ibu saya pastikan kalau seandainya Allah bukakan kita hijab bisa melihat jin, Bapak Ibu tak akan bisa tidur. Baru mau tidur nampak tergelantung-gelantung di atas kamar kita. Mana mungkin bisa kita tidur? Tidak akan bisa. Jadi Allah berikan hijab itu lebih membuat kita merasa beruntung. Bapak Ibu masuk ke ruangan yang gelap sendiri nampak jin. Kira-kira gimana rasanya? Oh, jadi Allah berikan hijab itu termasuk kita beruntung. Makanya yang bisa menghalangi jin untuk tidak bisa melihat kita, terutama mohon maaf ketika kita menanggalkan pakaian kita, itu kan kita dianjurkan untuk membaca doa yang kemudian doa itu didokumentasikan oleh Imam Nawawi di dalam bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu kan kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Jadi ketika kita menanggalkan pakaian, kita baca doa itu secara otomatis tersensor jin tak bisa melihat kita. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan itu, berarti secara otomatis tak ada sensor jin untuk melihat kita. Bapak Ibu, normalnya orang yang beriman ketika terlihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain itu pasti dia malu. Karena malu itu juga bagian dari iman. Maka iman seseorang itu berarti bagaimana dia menundukkan pandangan meskipun kepada auratnya sendiri, itu dianjurkan tetap kita menggunakan basahan. Dalam dokumentasi Imam Turmuzi hadis tadi. Lalu kemudian Imam Nawawi menambahkan penjelasannya, wa iyyaka an tabroza fakhidhaka hatta yura minka. Hindarilah untuk kemudian mohon maaf memperlihatkan paha. Jadi kita memperlihatkan paha kita, sedangkan paha laki-laki saja kita tidak diperkenankan untuk memperlihatkan. Mohon maaf apalagi bagaimana perempuan. Bapak Ibu, kapan bisa melihat paha ayam kampung? Kita beli dulu. Setelah Bapak Ibu beli bisa kita lihat? Enggak. Bagaimana caranya supaya bisa kita lihat? Sembelih dulu. Setelah disembelih sudah bisa kita lihat? Belum. Berikutnya bagaimana? Supaya kemudian bisa kita lihat, celupkan dulu ke air panas kan. Baru kemudian kita cabut bulunya atau kemudian kita masukkan ke mesin pencopot bulu itu tadi. Baru kemudian kita bisa lihat. Paha orang sesulit itukah kita melihat? Jawabannya enggak. Bapak Ibu balik sore nanti, betepek-tepek paha itu di jalan. Dan melihatnya mohon maaf free. Gratis. Nah, itu diantara yang kemudian diingatkan oleh Imam Nawawi. Satu diantaranya kita, bahwa anggota tubuh kita ini nanti Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban. Satu diantaranya kata Imam Nawawi, jangan perlihatkan orang. Mohon maaf termasuk laki-laki. Laki-laki paha kita itu kan aurat.
Maka jaga untuk kemudian tidak diperlihatkan oleh kepada orang lain. Apalagi hari Ahad biasanya kita kan jogging maraton. Pastikan bahwa paha itu bukan sesuatu yang kita obral. Karena nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban juga. Wala tanzur ila fahidhi hayyin wala mayitin. Selain kita dianjurkan untuk menjaga yang bagian aurat dari kita, kita juga kemudian dianjurkan oleh Imam Nawawi untuk tidak melihat paha orang. Baik paha dari orang yang masih hidup, juga kemudian paha orang yang sudah mati. Kan kita tidak dianjurkan. Bahkan mohon maaf ketika kita memandikan jenazah sekalipun, kita tetap dianjurkan untuk menutup aurat jenazah itu. Dan dari mana cara membersihkannya? Dari sebalik kain yang digunakan untuk menutup. Sampai seperti itu. Sampai orang yang sudah meninggal pun kehormatannya tetap dihormati. Bagaimana? Supaya tidak diperlihatkan auratnya. Mandi di ruang yang tertutup. Lalu kemudian orang yang memandikan pun dianjurkan untuk tetap menutup dan membersihkannya dari sebalik kain itu sendiri. Itu kepada orang yang mati. Lalu bagaimana kepada orang yang hidup? Sedangkan pada orang yang mati saja ada kehormatan yang diajarkan oleh agama. Kepada orang hidup apalagi? Maka di antara orang yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Afif kalau laki-laki, orang yang menjaga kehormatan diri. Kalau kemudian perempuan afifah, orang yang menjaga kehormatan diri. Inilah di antara cabang keimanan yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui kutipan Imam Nawawi bahwa satu di antara tanda imannya seseorang kepada Allah, iman pula nanti kepada hari akhir bahwa apa yang kita lakukan nanti Allah mintai pertanggungjawaban. Kalau kita percaya itu, maka pasti kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita untuk menutup aurat kita. Ya kalau belum bisa totalitas, paling tidak berangsur sampai kemudian totalitas kita menutup aurat. Bagi laki-laki lebih mudah, asalkan antara pusat dengan lutut sudah tertutupi aman dia. Tapi bagi perempuan pasti ini menjadi sesuatu yang berat. Dan ketika itu berat, maka tanggung jawab laki-laki juga untuk kemudian memperhatikan hal seperti ini. Kan banyak kadang kita temui di mall nih, mohon maaf. Ibunya jilbabnya besar, luar biasa. Pas tengok anaknya, ampun rasanya gitu kan. Mau kalau istilah Ustaz Latif kan, ditengok dosa, tidak ditengok barang bagus kata dia kan. Nah, maka paling berat dosa mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mata kita dan kita Allah berikan kekuatan untuk tetap mampu menjaga dan menutup aurat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.